Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziza Sisilia Sulandari, NIM 2021 103703111487 dari kelas K Program Studi Informatika Fakultas Tek tahun 2021 akan mempresentasikan tentang CPU. CPU atau Central Processor Unit adalah sebuah perangkat yang mengatur seluruh proses yang terjadi pada komputer. CPU bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah komputer, yaitu dengan contoh seperti Celeron, Core Duo, Core i3, Core i5, Core i7, dan lain sebagainya. Selain sebagai tempat proses, CPU juga sebagai tempat pengingat atau sebuah memori sementara dari sebuah komputer. Bagian-bagian dari CPU ada 4, yaitu Control Unit, ALU, Register, dan CPU Interconnection. Control Unit memiliki fungsi mengontrol operasi yang ada pada CPU, merupakan otak sebuah komputer di mana seluruh program akan bertaut pada control unit. Bertugas juga untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan oleh ALU dan merupakan perangkat yang akan menjalankan hardware. Control unit ini jika di tubuh manusia seperti otak kita. Selanjutnya pada bagian CPU ada ALU. ALU merupakan singkatan dari Arithmetica dan Logika Unit. ALU bertugas untuk menjalankan perhitungan aritmatika dan untuk menerjemahkan logika sehingga menjadi sebuah fungsi yang akan dijalankan dan diproses selanjutnya oleh komputer. Selanjutnya, pada bagian CPU ada register. Register memiliki fungsi sebagai pengontrol sinkronasi antar komponen, mengatur input atau output program yang akan dijalankan, menyeleksi instruksi yang berhubungan dengan fungsi aritmatika dan logika, penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya, pada bagian CPU adalah CPU Interconnection atau biasa disebut Bus Interconnection. Di sini, CPU Interconnection bertugas sebagai penghubung antara operasi-operasi yang ada pada CPU, seperti menghubungkan antara control unit, ALU, dan register. Setelah membahas mengenai bagian-bagian dari CPU, berlanjut pada alur kerja pada CPU. Di sini, saya akan menjelaskan untuk langkah-langkah mengeksekusi sebuah perintah pada CPU. Pertama-tama, kita memberikan sebuah input, yaitu bisa disebut dengan input data, lalu melewati RAM, main memory, lalu diteruskan kepada change. Pengertian dari change. Change merupakan memori berkecepatan tinggi sebagai jembatan antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang memiliki kecepatan yang lebih rendah. Change memiliki beberapa level. Change level pertama memiliki kecepatan yang paling tinggi. Letaknya di dalam sebuah prosesor atau bisa disebut internal change. Change level kedua memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding dengan change level pertama. Change level kedua ini terletak di luar prosesor atau biasa disebut external change. Karena letaknya di luar prosesor, maka ini menyebabkan memiliki kecepatan lebih rendah dibanding change level pertama. Selanjutnya ada change level ketiga. Change level ketiga ini memiliki kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan change level kedua. Tetapi
memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding main memory atau random access memory. Cache level ketiga ini juga memiliki besar kapasitas lebih besar daripada level 2. Cache level ketiga hanya dimiliki oleh prosesor yang memiliki lebih dari satu unit prosesor. Kembali pada alur kerja CPU. Setelah input data masuk pada RAM, akan melewati cache. Cache akan masuk pertama-tama melalui cache level 1. Di cache level 1 akan dicari sebuah perintah tersebut apakah ada pada cache level 1. Apabila ada pada cache level 1, maka akan diteruskan ke control unit. Kalau tidak ada, cache akan melanjutkan mencari pada cache level 2. Pada cache level 2 akan dicari apakah ada atau tidak. Apabila sudah ada, maka dilanjutkan ke control unit. Apabila masih belum ada, akan dilanjutkan mencari pada cache level 3 bila ada pada device tersebut. Apabila tidak ada pada device tersebut cache level 3, maka akan dikembalikan ke RAM. Pada proses RAM akan memakan waktu yang cukup lama karena RAM memiliki kapasitas yang lebih besar namun memiliki kecepatan yang sangat rendah. Lalu tadi apabila sebuah proses atau data input itu sudah ada pada level 1 cache, maka akan diteruskan menuju control unit. Perintah di situ karena sebuah perintah terdapat pada cache level pertama, maka akan memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih cepat. Apabila cache dirasa sudah penuh, maka akan data yang paling lama akan dihapus dan digantikan oleh data yang terbaru. Fungsi cache di sini adalah untuk mengingat atau untuk meringankan proses yang terjadi pada CPU. Jadi CPU tidak perlu memproses lebih berat lagi karena sudah pernah terjadi. Masuk pada proses control unit, di sini sebuah perintah atau data input tadi akan dijadikan sebagai alamat input data atau alamat perintah. Di sini sudah menjadi bahasa komputer atau bahasa angka-angka yang bisa diproses oleh komputer. Karena control unit ini tugasnya adalah untuk merubah dan mencari apa yang terjadi selanjutnya. Control unit ini bisa dikatakan sebagai yang terpenting, yaitu otak komputer. Setelah dari control unit akan diteruskan melalui CPU interconnection menuju ke ALU, aritmatika dan logika unit. Di situ aritmatika dan logika unit atau ALU akan memproses data berbentuk matematika dan logika menjadi sebuah fungsi yang akan dilanjutkan ke register. Pada register bisa dipilah menjadi apakah sebuah perintah ini untuk input atau untuk output, hardware apa saja yang akan digunakan, dan apa yang terjadi pada proses selanjutnya. Lalu dari register akan menuju ke RAM untuk mengingat itu semua kembali, untuk mengingat apa saja yang akan digunakan itu kembali. Dan setelah melalui proses RAM sudah disimpan, maka akan keluar output atau program yang akan dijalankan atau perintah, entah itu apapun. Di sini saya dapat mengibaratkan sebuah alur ini menjadi sebuah fungsi pada tubuh manusia. Seperti contohnya, inputnya kita akan makan sebuah perintah, maka akan dilanjutkan ke memori, masuk pada cache, dicari pada level 1. Pada level 1, apakah perintah makan itu ada pada level 1?
Jika ada, maka akan diteruskan ke kontrol unit atau pemrosesan atau otak pada manusia. Apabila tidak ada, dilanjutkan mencari pada level 2 atau level 3 atau bahkan kembali ke RAM. Apabila sudah ada, maka dilanjutkan ke kontrol unit atau otak. Di otak akan mengalami proses penerjemahan bahasa tubuh manusia. Lalu dilanjutkan menuju ke ALU. ALU di sini akan menerjemahkan apakah yang akan terjadi, fungsi gimana yang akan dilakukan. Lalu dilanjutkan ke register atau pencatatan. Pencatatan di sini saya bisa diklarifikasikan apakah ini adalah sebuah input atau output, apa saja yang digunakan, dan apa proses selanjutnya. Lalu kembali lagi ke kontrol unit atau otak. Di sini otak seakan memerintah otot-otot untuk menggerakkan misalnya tangan, mulut, atau organ pencernaan, lalu bagaimana cara kerjanya, lalu apa proses selanjutnya dengan makan itu. Nah, dari otak ini akan mengingat semua yang terjadi itu tadi menuju ke RAM. Lalu RAM akan melakukan output, yaitu gerakan-gerakan yang akan saya lakukan, yaitu makan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.